warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini kelas A, B, C, D. Terus 2020 banyak ini ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Banyak gabung, Pak. Komplain kelas 19B. Kalian ngambil banyak, makan sesuruh alternatif ambil yang kelas C mereka. Karena belum ada yang ngambil kan di kelas C. Sudah belajar kalian? Suruh kemarin? Udah ya? Ini di mana nih semuanya nih? Atau di kampus, atau di kosan, atau di rumah, atau di dusun? Di dusun, Pak. Di rumah, Pak. Ruangan publik, apa yang di dalam benak kalian pikirannya? Ruangan publik. Ada yang tahu? Saya, Pak. Apa? Kalau menurut saya, publik. keuangan itu terdiri pada dua hal, yaitu tentang sektor keuangan yang digunakan untuk kepentingan pemangku keuntungan atau stakeholder dalam lingkungan kuasanya, dan penyelenggaraan pemerintah dalam mengatur anggaran atau audit dari audit negara atau keuangan negara, Pak. Gitu. Yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak, keuangan publik itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai melalui uang, Pak. Terus? Itu, Pak. Perlu tidak belajar keuangan publik nih kalian? Kalau untuk KW. Kalau di privat kan bedanya dia cenderung profit kan. Kalau di keuangan publik kan enggak. Cuman kalau rejim sekarang ini kan kayaknya privatisasi. Agak swasta gitu. Apa-apa mahal kan. Kayak harga minyak kan standar pasar itu. Standar pasar kayak kapitalis gitu. Rejim gini. Kalau zaman Pak Harto tidak, zaman Pak Harto. Kita nih kapitalis atau enggak ini? Agak ngarang-ngarang. Public good-nya tuh atau barang publiknya kayak macam minyak atau apa tuh. Ayo. Dibilang kapitalis ada kita nih prakteknya tuh. Diem, kok diem nih? Halo? 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 Aduh, keluar. Close. Kalian ngangguan nggak sinyal situ? Keuangan publik menurut pasal 1 ayat 1 tahun 7 Undang-Undang 17 tahun 2003 itu keuangan negara itu semua hak atau ini ya. Hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan barang milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Itu keuangan negara kan atau keuangan publik. Biasanya keuangan publik ini arti sempitnya keuangan negara. Terlebih anggaran negara ya. Arti sempitnya. Kalau yang umumnya seluruhnya yang terkait dari anggaran negara, belanja, maupun yang aset-aset pemerintah. Kalau mau Sumarsono, arti sempit putih APBN doang. Kalau
luasnya itu, nah ini. Di sini sampai sini. BUMN, BUMD, sampai satu lagi yang terbaru ini apa nih? Yang ada di desa nih. BUMDes. Di desa kalian ada nggak ini yang namanya APBDes? Anggaran pendapatan belanja desa. Ada nggak itu? Kok diem nih? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kayaknya. Nggak ada. Harusnya ada itu. Iya. Belum Kalau ada, Pak. kalian magang atau KKN di daerah Kebumen itu ada mereka BUMDes yang ngelola parkir, ada yang BUMDes yang ngelola sampah kalau di Lahat di Manggul. Kalau di Jawa Tengah dia ada BUMDes yang ngelola tempat wisata. Nah, APBDes itu kalau di tiap daerah itu pasti ada itu. APBDes, APBN, APBN biasanya siapa yang ngelola ini? APBN. Yang ngelola siapa? Ayo. DPR apa? Hah? DPR? Yang ngelola, yang buat rancangannya siapa nih? Yang ngelola, yang ngaturnya, yang jadi bendaranya itu siapa itu? Siapa yang jadi ya? Enggak tahu. Tidak tahu. Menteri Keuangan, bendara negara itu Menteri Keuangan. Kalau di daerah itu ada bendara umum. Bagian keuangan, bagian bendara umum. Kalau yang APBD. Tiap daerah tuh pasti ada bendara. Udah tahu kan? Siapa yang nyusun APBN ini? Tahu nggak? Tahu nggak ini? Siapa yang nyusunnya? Menteri Keuangan kita siapa? Menteri Keuangan kita tuh. Bu Sri, Pak. Nah, itulah Bu Sri lah yang ngatur-ngatur keuangan itu. Jadi anggaran negara itu dia itu yang mangkas-mangkas. Anggaran COVID kemarin kurang. Gunanya kalau Menteri Keuangan. Kalau anggarannya nggak cocok ya kepangkas. Banyak kan dari lembaga kita nih ada anggaran apa dihabisin, kalau enggak dibalikin ke negara lagi uangnya. Makanya setiap organisasi pemerintah itu kalau ada anggaran untuk raker atau apa dimanfaati benar oleh mereka. Kalau nggak dimanfaati uangnya balik ke negara nanti. APBDes ini yang nyusun bendara desa, APBD bendara daerah nih. Kalau kalian kerja di pemerintahan, APBD ini ya bagian keuangan biasanya. Di adanya bendara umum daerah itu biasa. Yang untuk cairan proses cairan uang APBD dia. APBD juga desa kan. BUMN apa aja BUMN? BUMN. Badan usaha milik negara, Pak. Badan usaha milik negara. Apa aja tuh? Badan usaha milik negara tuh. Contohnya kayak Pertamina, terus Semen Batu Raja, kereta api. Nah, apa lagi? Bank. loh. Bank, Pak. Hah? Waskita. Waskita. Apa lagi? Bank Mandiri, Bank BRI. PLN, Pak. BI, Pak. Nah, selain itu, nah itulah sumber keuangan negara tuh dari situ. Kalau kalian kan nggak tahu kalau kalian nanti kerja di mana, Pak DPR atau apa kan harus tahu lihat anggarannya itu cocok atau enggak, match atau enggak itu.
Kalau anggaran negaranya ada kayak semacam data filenya nggak benar, bisa kalian komplain atau nggak cocok anggaran itu. Itu bisa dimanipulasi juga itu sebenarnya anggaran tuh. Ya nggak Togar? Bisa nggak tuh? Iya, Pak. Tapi harus pakai pembenaran ini ya, yang ngajari tak bener ya. Pakai ini ya, justifikasi administrasi dia. Kalau memang uangnya itu memang keluar, kalau kalian nggak keluar, nggak direkap, habis. Justifikasi administrasi, pembenaran secara hukum. Itu orang-orang administrasi yang tahu, orang-orang dewan. Orang dewan kan pernah waktu itu ngobrol berdua tuh. Kalau nggak ada gitu, habis kita deh. Banyak juga uang subhat tuh kan. Nah, aduh, ini Zoom-nya ini kayak yang problem nih. Apa kan nggak belum diperpanjang kali ya? Tahu WWMD seperti apa tuh WWMD yang di Sumsel ini? Kayak ini Pak, PDAM Pak. PDAM. Bang, Nah, selain itu? Bank Sumsel. Petro Moba ya, kalau di tempat Togar itu. Ada lagi BUMN ini. Pak. Transmusi kan. Transmusi kan BUMN itu. SP2J. Banyak itu BUMN itu setiap daerah tuh pasti ada. Perbankan biasanya mereka bank banyak. Rata-rata kalau bank daerah tuh BUMD. Kalau di desa-desa BUMDes itu, kalau Sumsel masih jarang BUMDes itu. Badan usaha milik desa itu masih jarang. Kalau di Jawa itu banyak itu. Kalian nanti KKN di mana nanti? Itu di Jawa atau di Sumsel ini? Nggak tahu Kabarnya Pak, di belum Benih. ada kabar. Hah? Nggak tahu Pak, belum ada kabarnya di mana. Belum ada kabar. Kabarnya sisip dikit Kuningan kalian tuh. Iya kata Pak Kun kemarin. Banyak keluar uang kalian. Ya. Ya, Kira-kira di mana ya Pak Akil Pak? mana tahu ya. Nah, itu Pak Kun itu. Urusan Pak Kun itu. BUMN ya, BUMDes, BUMDes itu biasanya desa punya badan usaha sendiri ya untuk cari uang. Kalau nggak ada uang, ini BUMDes, ya, desa itu kurang inovasi. Kalau yang di kota mana ada itu BUMDes. Desa itu biasanya. Nah, ini fokusnya nih belajar di keuangan publik itu ini. Nah, pendapatan negara, belanja daerah, ini ya analisis duit uang-uang ini kan. Belanja negara ini bisa ke masuk ini kan. Banyak ini. Belanja daerah juga. Nah, pendapatan daerah itu masuk di sini masih kajiannya. Nah, pendapatan negara ini dari mana aja itu? Yang kalian Anda ketahui? BUMN kan? Narik pajak nggak? Iya. Iya pajak. Iya, Pak. Pajak ya? Pajak. Ya, Pak. Bisa jadi Pak. Kalau belanja negara? Belanja negara? Apa aja tuh? Ini Pak, beli transportasi, datu Beli beli Sukhoi handphone ya? Pak. Sukhoi F-16. Nah, itu belanja negara itu. Kemarin ada kabar DPR nak ini Pak, nak beli handphone Pak, dianggar ke. Sebenarnya DPR itu kebanyakan orangnya tuh habis uang negara aja, itu fungsinya kurang itu. Itu kan sistem politik barat itu sebenarnya nggak efektif, nggak efisien. Nggak efektif, nggak efisien itu. Minimal nggak usah lagi. Sebenarnya kalau Indonesia sendiri bisa ciptakan sistem politik sendiri,
Nggak perlu lah pakai gaya-gaya politik barat. Nggak efektif, nggak efisien itu. Ujungnya banyak habis aja uang negara kan. Seharusnya untuk sektor pendidikan, kesehatan. Jadi habis-habis aja. Dan menurut kalian nggak efektif kan sistem politik kita sekarang? Efektif nggak? Enggak, Pak. Ah, Enggak, Pak. anggota dewan banyak yang Pak. tidur itu. Banyak tidur. Uang banyak itu. Uang reses itu dan aspirasi itu gede, makanya orang mau jadi anggota dewan. Uang resesnya itu yang gede, siapa yang nggak mau itu? Belum lagi gajinya, hana ininya, tunjangannya, kerjanya ya gitu-gitu aja paling. Ya kan? Tapi kalau orang pemikiran yang agak barat atau apa kan ini kan sistem demokrasi negara kita ini. Nggak terlalu inilah, nggak terlalu efektif. Banyak uang yang habis untuk gaji anggota dewan, tapi kerjaan untuk rakyat enggak kan? Mana maulah mereka jadi. Kalau presiden kan enak kan? Nah, kalau wakil rakyat mana mau kan jadi rakyat kan? Ya enggak? Kalau wakil presiden maunya jadi presiden kan? Kalau wakil rakyat mau nggak jadi rakyat biasa? Mau dia, Pak. Nggak mau kan? Ya, uang negara ini habis di DPR. Banyak lembaga-lembaga yang terlalu tumpang tindih juga kan. Sebenarnya kalau dilebur, MK sama MA itu bisa ngirit anggaran itu. Anggaran negara. Tapi ya banyak kepentingan juga di itu kan di negara kita terlalu banyak lot. Tahu kan lot? Wah, oligarkinya banyak itu. Kan belajar kan oligarki kan? Ya kan? Nah inilah oligarki inilah ada pendapatan belanja negara ini apa dari pajak atau apa. Nah belanja negara ini belanja apa aja kan? Infrastruktur, belanja pembangunan jalan, gaji pegawai itu masuk di sini, belanja negara. Belanja modal, BUMN, di sini kajiannya. Ini dilihat analisis dampak dari pendapatan belanja negara nih, apakah ekonomi maju atau enggak. Enggak efektif kan sistem politik sekarang. Kan belajar kan sistem politik? Belajar kan? Iya Pak. Nah, itu enggak efektif itu. Coba aja kan satu provinsi itu anggota dewan itu 17 orang itu Sumsel paling banyak itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, hitung aja satu orang berapa itu. Di ke provinsi itu ada yang wakilnya 17 orang, ada yang paling banyak di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat Pak paling banyak. Nah, hasilnya terlalu sedikit untuk alamnya tuh kan. Memang orangnya banyak yang pintar di situ kan. Orang-orang di situ. Tapi kalau hasil alamnya ya enggak terlalu. Kalau kita ini negara federasi, aduh kacau itu. Untungnya enggak negara federasi, negara kesatuan. Kalau federasi ya benyek di daerah situ. Pembangunannya agak tersendat. Nah, bagi hasil minyak gas bumi aja banyak pusat yang ngambil kan. 85% itu pusat, 14,5% itu daerah, 9% itu daerah penghasil, 6%-nya untuk provinsi, tapi dibagikan untuk kabupaten kota provinsi kabupaten kota yang ada di wilayah tempat kabupaten itu bernaung. Contoh di Muba misalnya menghasilkan 100 T minyak, 85% masuk ke negara, 14,5%-nya itu 6,5%-nya itu dibagi ke daerah sesama atau provinsi yang ada di Muba itu. Misalnya daerah Sumsel dibagi kabupaten yang ada di wilayah Sumsel itu. Nah, 9%-nya itu di Muba. 0,5% biaya pemungutan dari untuk pajak atau apanya tuh pengeluarannya.
Nggak jauh kan? Kalau gas 70% itu pusat, 30%-nya daerah. Wajar kalau mau baca hancur. Ya tahu kan? Jalan masih hancur. Iya, Banyak Pak. yang agak-agak ini pendidikan nggak tertinggal. Ya banyak di bawah pusat itu. Itu makanya Alik Nurdin kemarin sempat kan minta 50-50 minyak gas itu. Tapi enggak ini kan, enggak terkabul. Sampai sini paham nggak yang ini? Paham ya? Nah, ruang lingkupnya nih. Banyak kan? Sudah kan? Tahu kan ruang lingkupnya? Apa aja nih? Udah ganti belum ini slide-nya? Masih yang tadi lah. Ganti dulu, baru stop dulu kan. Share dulu. Udah ganti? Udah belum? Udah kan? Udah, Pak. Udah. Apa aja nih ruang lingkupnya? Hak negara memungut pajak, Apa lagi? mengeluarkan dan Kewajiban negara. melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan penerimaan Penerimaan negara. penerimaan negara, pengeluaran negara. Pengeluaran negara. Penerimaan daerah. Banyak ya? Pengeluaran daerah. Ya inilah ruang lingkupnya. Nah, kalian mau kerja di kantor pajak? Besar itu gaji ya. Cuman kalau menurut agama Islam agak-agak mana pajak sama agak pajak atau itu di bank sama di bagian pajak kan. Kalau yang bagian agamanya agak-agak kuat kan, agak gimana gitu kerja di pajak sama di bank. Tapi masih kalau yang masih pengen belajar kerja sih nggak masalah sih. Mau kerja di mana nih? Pajak atau di mana? Ada yang mau kerja di pajak itu? Siapa tahu kalian masuk ya. Gede loh gajinya. Kalau masuk. Ya, uang lingkup negara, keuangan negara ini kan hak negara mengut pajak, mengeluarkan, mengedarkan uang. Nah, yang mengedarkan uang ini siapa nih? Buat nyetaknya, mengeluarkan uangnya. Bank Indonesia, Pak. Bank Indonesia. Indonesia, Pak. Bank Indonesia itu bikin uang itu nyetak itu cetak-cetak aja, printing money atau berdasarkan ini hasil penjualan ekspor impor. Berdasarkan ini, Pak, cadangan emas dah, Pak. Cadangan emas. Enggak lah. Ini kan ada itu kan. Kalau yang belajar yang kemarin ekonomi politik sudah belum kalian belajar? Belum, Pak. Belum ya. Nah, Bank Indonesia itu nyetak uang itu berdasarkan apa nih? Apakah cetak-cetak aja atau berdasarkan hasil penjualan ekspor impor? Atau perdagangan luar negeri atau dalam negeri produk atau gimana tuh? Kalau yang mau kerja di Bank Indonesia harus tahu tuh. Ada kan anak Genbi kan? Ada nggak di kelas nih anak Genbi? Yang beasiswa Genbi? Belum ada kayaknya, Pak. Belum ada ya? Generasi baru kan? Calon. Bank Indonesia. Bank Indonesia itu nyetak uang, mengeluarkan uang itu berdasarkan hasil penjualan ekspor impor di suatu negara, di negara kita. Kalau di luar ya ekspor impor pendapatan per kapitanya itu dilihat dari pendapatan per kapita dia belanja gimana kan. Nah, dari situ penjualan ekspor impornya.
pendapatan penjualan barangnya itu. Pendapatan dalam negeri kita berapa, pengeluarannya berapa. Nah itu. Dari situ analisanya, ekspor impor kita berapa, kita ngimpor berapa, ekspor berapa. Makanya bisa dicetak sekian, nggak sembarangan. Karena kita terikat aturan dari IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Itu yang mengaturnya. Nah, itu awal mula cetak uang kertas itu kan dari Amerika itu, The Fed atau apa itu ya. Itu yang bikinnya itu orang Yahudi itu. Awal mulanya kan bukan emas. Nah, sejarahnya tuh. Nah, kewajiban negara ini banyak kan, layanan umum. Ya, negara kan termasuklah seharusnya BPJS bagi orang nggak mampu, anak-anak untuk sekolah, itu negara. Tapi kenyataannya tidak dilaksanakan oleh pemerintah kita ini, banyak kan. Itu tercantum di pasal berapa itu? Fakir miskin, anak telantar dipelihara oleh negara itu. Pasal berapa itu? Fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara, tapi banyak dipelihara oleh preman. 34, Pak. 34 ya. 34 ayat 1, Pak. 34 Tapi banyak kan ayat dipelihara Ayat 1. preman itu di simpang-simpang itu. Lihatlah jadi anak-anak ngamen atau apa tuh. Banyak preman itu. Nah, itulah kalau pemimpin. Lihat kan banyak kan tanggung jawab pemerintah itu. Kalau sampai yang ngemis-ngemis banyak itu susah. Pada saat dihisap kan, pada saat mereka dihisap nanti, nah habis mereka. Bukan enak ya jadi pemimpin suatu negara tuh. Apalagi orang kaya. Kalau orang kaya juga, kalau tetangganya kelaparan, duluan dia kena hisap. Kalau kan belajar kalian kan agama kan? Di semester 1 kan belajar itu kan? Itu tanggung jawabnya kalau pemerintah sampai Iya Pak, belajar sama Pita. rakyatnya susah, kelaparan, aduh, duluan dia kena. Kalau mereka cuek di dunia ini oke lah ya. Pada saat wafat nanti habis dia. Makanya Umar bin Khattab itu kan sedih pada saat rakyatnya kelaparan atau apa kan. Gak enak loh jadi pemimpin tuh. Kalau zaman dulu kan ditunjuk. Kalau sekarang kan nyalon. Ya kan? Nyalon kan? Iya, Iya. Pak. Duit banyak habis nyalon tuh kan. Enak kalau terpilih. Kalau nggak terpilih bisa gila tuh. Banyak tuh di RSJ orang nyalon anggota dewan apa di ya kan? Masuk RSJ stres nggak terpilih. Nah, penerimaan negara ini banyak ya dari ekspor impor ini. Ini bisa dari ekspor impor. Ekspor impor ya. Ini ekspor impornya ada bea cukainya nih. Nah, impor yang banyak cukai masuk kan. Uang negara ini banyak. Salah satunya belanja gaji pegawai ya. Ini contoh satunya aja nih, nggak terlalu banyak. Penerimaan daerah ini bisa juga dari penarikan pendapatan ini ya, dari dividen di BUMD bisa. Contohnya Bank Sumsel punya saham di Provinsi Sumsel ada saham di BUMD Bank Sumsel. Jadi dividen ini bagi hasil sahamnya. Kalau pengeluaran daerah, nah banyak kan, bisa pembangunan apa nih? Pembangunan jalan. Infrastruktur. Salah satunya aja ini enggak.
Banyak kan? Dividen tahu kan pembagian saham BUMD. Pokoknya daerah banyak surat utang. Nah, terkadang negara nih buat surat utang, surat berharga, surat utang negara. Ini kurang lebih. Ini lanjut kan? Nggak banyak hari ini, cuman sekilas. Ada nggak yang ditanya nih? Nggak ada kan? Pak, nak nanya Pak, Tanyalah. pemberian subsidi itu masuk ke mana Pak? Oh, pemberian subsidi itu di ini pengeluaran. Pengeluaran nih negara. Pemberian subsidi BLT kan? Pemberian subsidi. Iya Pak. Di pengeluaran dia jatuhnya, di pos pengeluaran. Nah, kalau yang kewajiban negaranya apa nih? Kewajiban negara nih selain dari layanan umum, tagihan PK3 ini kadang pemerintah ini ya bayar utang pengusaha kita tuh. Nah, bisa juga kayak gitu, utang pengusaha ditalangi dulu. Utang Indonesia ini sebenarnya nggak terlalu besar, tapi banyak pengusaha kita ini utang. Jadi nganggu juga problem dari apa tuh? Wah, ini ekonomi kita. Ini nggak tahu, siapa tahu kalian kerja di Dinas Pendapatan Daerah akan narik pajak motor. Banyak kendaraan motor bayar di mana itu? Samsat atau di mana? Pernah nggak Samsat, bayar Pak, pajak kalau motor? Samsat, pajak. Pak. Hah? Samsat. Samsat ya? Samsat. Samsat itu pajak motor yang nariknya itu provinsi atau kabupaten? Kabupaten kota? Kabupaten, Pak. Kabupaten, Pak. Kabupaten. Yakin? Pajak motor itu provinsi itu. Jatah provinsi. Kabupaten itu pajak restoran, hotel. Nah, itu kabupaten kota itu. PPH, PPN, PBB, PPH, PPN ya. Kalau PBB sektor tambang negara, kalau perkotaan pedesaan itu kabupaten kota. Tahu kan pajak bumi bangunan? Tahu nggak? Tahu. Tahu, Pak. Bayar atau tidak kalian tuh? Orang tua kalian, PBB. Bayar, Pak. Bayar ya? Kecil ya? Harganya kecil atau besar? Kecil, Pak. Kalau Kecil, biasanya Pak. per tahun itu ada Nah, itu perlu 32.000, PBB tuh. Ada ada hitung-hitungan kan BPHTB untuk bayar pajak atau apa tuh nanti. Misal kalian beli rumah atau apa ya. Kelihatan hitung-hitungannya di situ. Beli rumah atau beli tanah kan. Banyak kan kalau di desa itu banyak surat notaris ya. Surat kades ya. Tanahnya itu kades sama deh. Belum SHM kan? Itu diurus. Nah, urusnya itu harus bayar pajak dulu. Nah, pajak bumi bangunan, BPHTB. Namanya BPHTB. Pengurus itu. Ini kalau untuk bayar pajak. Kalau kalian penjualan itu di tanah rumah ini namanya. Biaya perolehan atas tanah, hak dan bangunan. Ini bayar di Spenda. Spenda masing-masing kota ya. Kabupaten kota. Kalau kalian belanja atau beli tanah ya, di rumah. Untuk balik namanya harus bayar ini, SHM-nya tuh. Kalau mau balik nama nih. Balik nama SHM, sertifikat milik. Nah, kalau yang naik, misalnya surat kalian di surat camat, tanahnya, surat camat ya. Misalnya surat camat, mau jadi SHM, sertifikat hak milik, tahu kan? Harus bayar ini,
BPHTB ini paling bayar BPHTB dan biaya pengukuran tanah sama BPN ini. Kalau untuk penjualan kalian jual beli ya. Bukan topi. Marupai magang itu sih kok dari fakultas itu sih kok campur. Siapa tahu kan kalian beli rumah nih. Oh, kamu swasta beda. Sama swasta posko-poskoan di. Posko 69. Di Baju. Kan enggak itu. Begini dia tuh. Akta jual beli ini bisa pembeli bisa ini ya. Bulan 7 bulan 6 barang udah. Bisa penjual ini. Inilah kalau kalian beli rumah atau beli tanah itu ini. Tahun 2 bulan. 3 tahun 4 bulan. Ini siapa itu? Gara-gara Covid. Suara siapa nih? Oh, anak SP Padang nih. Inilah kalau kalian berurusan beli tanah, ya, beli tanah atau rumah itu BPHTB. Selain akta jual beli di PPAT, jabat pembuat atau ramat biasanya nih rangkap notaris ini. PPAT nih. Kalau kalian beli, itu minta beli tanah itu minta AJB sama PPAT atau notaris ya. Tapi kalau pas ngurusnya ngurus sendiri enakan di BPN. Ngurus di BPN sendiri. Ngurus di ini ya, kalau beli tanah atau rumah, ngurus BPN. BPHTB ini bisa dilihat bisa lihat apa tuh? Referensinya bisa lihat di pajak bumi bangunan. Harga per meternya tuh. Bayar di Spenda, baru ini ya, baru balik nama SEM. Selain pertamanya kata jual beli dulu, ngurus baru balik nama. Kalau ngurus di PPAT notaris ini aja ya, kata jual beli ya, baru ngurus lagi. Kalau kalian yang rumahnya belum, rumah atau tanahnya belum ini ya, sorry. Belum ini ya, belum SAM pakai ini. Nah, jangan tidak dibuat ini kalian kalau punya tanah orang tuanya tuh ya, yang belum SAM, biar harganya mahal. Nah, BPHTB masuk ke kas daerah, kabupaten kota nggak ini? Ini masuk kabupaten kota. Kalau BPN ini masuk di kas negara. BPN ini. Ya kan ada yang nama PPH atau apa di sini. Biaya pengukurannya masuk di BPN ini masuk kas negara. Kalau yang jual beli ini tadi kan suratnya akta jual beli PPAT, misalnya penjabat penjual tanah biasa ngerangkap notaris juga orangnya biasanya. Nah, biasanya dalam balik nama itu, sorry ya, ada namanya BPH. Tahu nggak BPH? Pajak penghasilan. Ini biasanya penjual ini yang nanggung biasanya. Penjual yang nanggung biasanya. Tahu kan PPH? Pajak penghasilan masuk kemana ini nanti? Kemana nih? Ini contoh aja ini ya, karena nggak ada yang nanya tadi. Kalau kalian mau beli tanah atau rumah, masuk kemana nih?
PPH? Togar tahu Togar? Togar. PPH Enggak, masuk Pak. mana Togar? Masuk ke negara nih Togar. Yang nariknya itu negara. Dirjen Pajak itu nah. Yang ada di Kambang Iwa. Tahu kan? Palembang kalau dia di lingkup Palembang Ilir Barat, bayarnya Palembang Ilir Barat. Kalau di Ilir Timur di Caritas itu. Ini sebelah kantor gubernur itu, depan Hotel Sanjaya. Bayarnya. Tapi sekarang penghasilan PPH itu di atas 5 juta, Pak. 4 juta atau di atas 5 juta atau 4 juta itu baru bayar pajak ini. Lebih enak kalau sekarang. Ada yang ditanya nggak yang ini? Nggak ada kan? Kalau yang ini udah ganti belum ini? PowerPoint-nya, PPT-nya? Belum ya? Sudah, Pak. Udah. Hari ini kuliah apa saja kalian? Hari ini. 2 MK, Pak. 2MK. Ya, kita nggak tahu kan nasib kalian nanti kerja di bagian ini apa tuh di bagian ngurus-ngurus pendapatan negara kan. Enak loh kerja di ini. Enak kan kerja di Dirjen Perbendaharaan Negara. Yang di mana ya kantornya di Raja Wali atau di Erkamto, lupa itu. Kalau kantor pajak, kalau bagian agamanya kuat, agak kurang ya. Tapi kan gede itu gajian. Nggak ada yang ditanya. Hari ini dikit sih emang. Ini nggak terlalu penting yang ini ya. Cuman ya kurang lebih kalau kalian mau ngurus buat surat tanah ya, perlu ini. Biasanya kalau di dusun surat camat ya, surat kades ya. Biasanya kan. Urusnya BPHTB. Nah, caranya ke BPN dulu, BPN kabupaten kota. Nah, urus ini apa saja syaratnya. Biasanya minta BPHTB orang tuh. Baru ini. Nanti diukur. Sudah diukur, nanti keluar surat. Ini kan. Keluar ini nanti. Nunggu 2 minggu, paling nggak 3 bulan atau 2 minggu. Paling cepat 2 minggu, paling lama tuh 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan ya ngurus ini. Paling balik nama ini nggak cepat ini. Kalau kalian mau beli tanah atau rumah, jangan tidak tahu. Kalau yang jadi notaris enak nih. Nih, BPHT notaris. Kalau saudaranya yang punya ini. Yang punya usaha kayak ini enak. Kalian mau jadi apa nih? Tamat kuliah nih? Alika. Kalau saya, Pak, masih bingung juga, Pak, nak jadi apa. Masih bingung. Soalnya kan nggak tahu juga ke depannya pengen apa kan. Mana videonya nih? Nggak ada. Mau jadi apa? Pajak dulu lah, Pak. Ya kan tidak tahu kalian nanti jadi pengusaha, anggota dewan kan? Amin, Pak. Iya. Amin. Kurang lebih kayak gini hari ini ya. BPHTB itu urusannya di kabupaten kota. Kalau BPH itu urusannya di pusat. Tapi di pusat itu ada namanya perwakilannya itu Direktorat Jenderal Pajak. Kalau induknya di Sumsel itu di Kambang Iwa. Nah, itu ngurus pajak-pajak perusahaan kalau yang Madya itu, Dirjen Pajaknya. Yang perwakilannya tadi itu ada yang kalau yang Palembang Madya itu yang ngurusi pajak perusahaan PPH-nya biasanya. Kalau kabupaten kota itu ada Palembang di barat, di timur Ilir
seberang Hulu itu ngurus yang pajak perorangan. Kalau di MUBA itu pajak di KPP Pratama Sekayu itu. Untuk Sekayu itu biasanya Banyuasin sama MUBA. Kalau Kayu Agung, Oganilir sama Oki. Cuma di Palembang ada 3 tuh. Karena banyak sektor ini kan. Sektor ngurus-ngurus pajak. PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, PPN ini yang kalian belanja itu, ya kan? Ada kan kalian PPN, pajak pertambahan nilai, kayak ini pusat juga. Iya, Pak. Itu urusannya di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Bisa di pusat narik, bisa juga di perwakilannya yang ada di daerah yang nariknya itu. Kan banyak PNS kan masih lama kan. Siapa tahu kan PNS itu rezeki-rezekian ya. Kalau kalian ikut tes yang S1 insya Allah lah masih ada peluang. Kalau S2 tuh harus ada ini kan keahlian atau juga ada orang dalam juga perlu itu. Kalau untuk yang jadi dosen atau apa ya. Kalau yang untuk PNS S1 ya skill banyak kan. Sampai sini paham nggak ini? PPN ditarik di mana? Pusat kan pajak pusat ini. PPN itu pajak pusat. Yang nariknya Direktorat Jenderal apa nih? Direktorat Jenderal Pajak. Nariknya nih. Kalau nggak ada pajak negara nih susah juga hidup. Kalau negara macam negara kita pajak hasilan. Kalau negara luar banyak kan minyak gas. Kalau di Brunei itu minyak gas ya, nggak terlalu narik. Nah yang aneh itu Arab Saudi udah mulai narik ini. Sebenarnya enakan nggak narik ini nih. Kalau negara dia nih Islam nggak perlu narik pajak. Sampai sini paham nggak nih? Paham, Halo? Pak. Udah ya. Ya, nanti ketemu ada yang kelas kalian ada kelas B, kelas A, kelas C ya. Di komunikasi politik ya. Iya, Pak, benar, Pak. Iya, Pak. Pelan-pelan ya, dikit-dikit dulu ya. Kalau langsung ngejut sakit kepala. Mentah. Udah dulu ya, hari ini kita cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang mau beli tanah ya harus paham ini ya. Ini, nah ini harus paham ini. Kalau ngurus tanah, mau naik jadi SAM, ini prosesnya nih. Ini kalau konsultasi di hukum ini bayar berapa ini? Kalau di orang notaris, harus kalian tahu nih. Jangan tidak tahu, urus tanah itu perlu ini kalian, rumah kalian kalau yang belum harus diurus ini ya. Kalau di surat camatnya kuat, ada tetangga tahu, enak masih kan. Kalau tetangga nggak ada, sekitar yang nggak tahu, tanah itu seluk-beluknya nggak jauh itu kalau nggak cepet-cepet diurus ini. Udah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang sedikit yang mestinya banyak, mudah-mudahan kalian paham ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.